Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan materi tentang Microsoft Excel yang melanjutkan tentang materi sebelumnya. Pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana caranya membuat tabel yang rapi, ya. Termasuk sudah kita praktekkan beberapa formula atau rumus yang bisa dimanfaatkan pada Microsoft Excel. Baik, untuk kesempatan ini akan segera saya share screen untuk materi teori, lalu nanti kita akan lanjutkan dengan materi. Nah, pada kesempatan ini masih melanjutkan tentang formula, sudah pasti dengan contoh atau latihan yang lebih detail lagi, dan juga nanti akan kita bahas tentang bagaimana membuat grafik ya, pada Microsoft Excel. Pada pertemuan kedua Microsoft Excel ini, capaian pembelajarannya adalah mahasiswa mampu menerapkan formula dan chart atau grafik di Microsoft Excel. Ya, sedangkan kemampuan akhir yang diharapkan yaitu mahasiswa dapat menerapkan formula left, right, mid, if, dan juga if bertingkat ya. Jadi di if itu kita kenal ada if tunggal atau if yang satu saja seperti itu, atau juga if yang bertingkat atau if jamak ya. Jadi ada yang menyebutkan if bertingkat, ada yang menyebutkan if jamak, ada yang menyebutkan if ganda. Karena if-nya adalah lebih dari satu. Lalu kemampuan akhir yang diharapkan yang kedua yaitu mahasiswa dapat membuat grafik dan menambahkan keterangan pada grafik. Yang pertama yaitu fungsi string ini sebetulnya. Jadi ada fungsi left, right, dan mid ya, di mana masing-masing mempunyai fungsi yang pastinya berbeda. Jadi fungsi string ini berfungsi untuk mengambil beberapa karakter ya, pada teks atau pada alamat sel sebetulnya. Nah, yang pertama langkahnya adalah kita klik sel tempat Anda ingin memasukkan rumus. Ya. Ketik sama dengan, lalu ketik fungsinya. Sama dengan left untuk mengambil sebagian kata atau karakter dari kiri, lalu sama dengan right untuk mengambil sebagian kata atau karakter dari kanan, dan sama dengan mid untuk mengambil sebagian kata atau karakter yang posisinya berada di tengah. Jadi mid itu berbeda sekali dengan left dan right. Ya. Jadi kalau left itu kita ambil dari karakter pertama di sebelah kiri, kalau right berarti dari paling kanan, sedangkan mid itu posisinya ada di tengah, jadi tidak dari kiri atau tidak dari kanan. Lalu yang ketiga yaitu ketik kurung buka yang biasa maksudnya di sini. Lalu yang keempat pilih teks yang akan diambil untuk left dan right, pilih teks yang akan diambil, tambah koma atau titik koma, disesuaikan dengan format pada Microsoft Excel masing-masing. Lalu jumlah karakter yang akan diambil itu berapa? Ya. Dan diakhiri dengan kurung tutup. Untuk bentuk mid, pilih teks yang akan diambil, tambah koma atau titik koma, awal karakter ke berapa, lalu jumlah karakter yang akan diambil berapa, dan diakhiri dengan kurung tutup, lalu ditekan enter. Ini contohnya di sini, jadi misalkan ada left, ya ini formatnya, ya format atau bentuk umum dari perintah left sama dengan left, ini teks, ya teks atau alamat sel, ya titik koma jumlah karakter, ya
sama dengan rect, text juga jumlah karakter, teks atau alamat sel, lalu kalau mid itu mid, teks atau alamat sel, lalu awal karakter yang akan diambil itu urutan keberapa, lalu jumlah karakter yang akan diambil itu berapa. Di sini dicontohkan ada kolom A, B, C, D. Nah, di nomor ya ada 1, 2, 3, teks ya ada Udinus. Jadi yang perlu diperhatikan adalah kata Udinus yang ada background warna kuning ini ya. Nah, di sini teksnya adalah 3 huruf dari kiri. Jadi misalkan kita ingin mengambil 3 huruf dari kiri. 3 huruf dari kiri itu pasti karena dari kiri berarti dari huruf U, ya ini kata Udinus, U, D, dan I. Udi, itu 3 huruf dari kiri. Perintahnya seperti ini, sama dengan left kurung buka C1. Nah, C1 itu berarti adalah kata Udinus ini, ya, kolom C, baris ke-1, terus koma atau titik koma 3, ya, kurung tutup. Nanti akan ketemu hasilnya adalah Udi. Yang kedua, 2 huruf dari kanan, ya, Udinus. 2 huruf dari kanan berarti menghitungnya adalah dari karakter atau huruf paling kanan, Udinus ya. S itu adalah urutan ke-1, U itu kedua, N itu ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau 2 huruf dari kanan berarti sama dengan right C1, 2. Akan ketemu huruf S dan huruf U, karena ini adalah diambil dari kanan. Lalu yang ketiga ini teksnya yang diinginkan adalah 3 huruf di tengah dari huruf kedua. Ya, jadi kita akan mengambil 3 huruf dan diawali dari huruf kedua. Nah, ini perintahnya sama dengan mid, kurung buka C1 di sini, titik koma atau koma 2, karena permintaannya dari huruf kedua, lalu sebanyak 3 huruf atau 3 karakter. Ya. Jadi dari 2, berarti 2 itu huruf D, ya, huruf D, sebanyak 3. Ya, jadi D, I, dan N. Jadi mulai huruf kedua diambilnya, lalu 3 huruf ya, yang diminta. Berikutnya adalah if sederhana atau if tunggal juga boleh menyebutnya. Rumusnya kalau di sini adalah sama dengan if sesuatu yang benar, lakukan sesuatu yang benar. Ya, jadi if sesuatu yang benar, ini jika terpenuhi maka dia akan melakukan ini, lakukanlah sesuatu ini. Nah, atau bisa saja misalkan syarat 1, ya ini jawaban 1, boleh begitu ya. Jika tidak, lakukan hal yang lain. Jadi sebetulnya jika F sederhana atau F tunggal ini, maka F-nya cuma 1. Jadi pilihannya hanya ada 2. Ya. Misal, jika kuantitas lebih dari 2, maka akan muncul banyak. Jika tidak, sedikit. Ya, formula F-nya adalah, ini ya kalau di pertemuan sebelumnya kemarin dipraktekkan, formula sama dengan F, C8 lebih dari 2. Jadi ngisinya di kolom keterangan kuantitas ini ya. Jika C8, kolom C baris ke-8 ini lebih dari 2, maka di kolom keterangan kuantitas akan menampilkan kata banyak. Kalau lebih dari 2. Kalau kurang dari 2 berarti sedikit. Ya, jadi di sini hanya ada pilihan banyak dan sedikit. Lebih dari 2 itu banyak, kurang dari 2 itu sedikit. Jadi hanya ada 2 pilihan. Jadi if itu sebenarnya untuk memecahkan persoalan yang mempunyai beberapa alternatif jawaban. Gitu ya, sehingga di sini kalau dilihat di tabel yang lalu, ada pertemuan sebelumnya, ini ada 1 itu sedikit, 5 banyak, 5 banyak, 1 sedikit. Kira-kira itu F sederhana atau F tunggal. Ini ada beberapa operator yang sering digunakan dalam formula F, sama dengan, ya, artinya sama dengan, lebih besar,
atau lebih dari, kurang dari, ya, artinya lebih dari atau sama dengan. Jadi tanda lebih besar disertai sama dengan, itu artinya lebih dari atau sama dengan. Terus berikutnya kurang dari atau sama dengan, dan artinya tidak sama dengan. Ya, jadi kurang dari dan lebih dari itu artinya tidak sama dengan. Ini beberapa operator yang sering digunakan pada formula if, ya, terutama di Microsoft Excel. Lalu if bertingkat atau if jamak atau if ganda, lah, terserah nyebutnya mau apa. Gitu ya. Yang pertama, ini contoh rumusnya adalah, atau format atau bentuk umumnya sama dengan if sesuatu yang benar, lakukan sesuatu. Ya, ini makanya dikasih warna biru, ini pasangannya, ya. Jadi syarat 1, jawaban 1. Sesuatu yang benar, lakukan sesuatu, ya, lakukan sesuatu. Lalu koma atau titik koma, if lagi, sesuatu yang benar, lakukan sesuatu. Ini satu pasangan, ya. Lalu if sesuatu yang benar, lakukan sesuatu. Jika tidak, lakukan hal yang lain. Nah, contoh bentuk umum di sini ada if-nya 1, ya, 2, 3. Ya, maka kurung tutup juga diperhatikan 3. Kalau F-nya 3, berarti pilihannya sebetulnya adalah ada 4. Ya, pilihannya 4, F-nya 3. Jadi, pada pertemuan sebelumnya juga sudah saya sampaikan bahwa ketika ada pilihan 2, F-nya 1. Ketika ada pilihan 3, F-nya ada 2. Ketika ada pilihan 3, 4, F-nya ada 3. Ketika ada pilihan 5, F-nya ada 4. Ketika ada pilihan 10, F-nya ada 9. Gitu ya. Jadi if-nya selalu yang terakhir selalu tidak digunakan if, ya, sehingga kalau tadi ada pilihannya 10, maka if-nya sudah pasti ada 9. Jadi ada salah satu yang tidak perlu di if-kan. Nah, ini ada contoh kecilnya. Jadi kolom M, kolom N, ini ada angka, ada abjad. Ya, ini ada P, ya, ini ada Q. Nah, F P3, nah, P3 itu berarti kolom P, ini 1, 2, 3 ini, ya, di angka 3 ini. FP3 sama dengan 1 jika isinya kolom P baris ketiga ini angka 1, maka diminta ngetik 1. Jadi di Q ini, ya, di kolom Q ini, ya, Q. Jadi diminta ketik angka 1. Jika P3 sama dengan 2, ya, maka diketik angka 2. Diketik kata 2. Nah, ya. Saya ulangi, jika P3 sama dengan 1, jika isinya angka 1, maka di kolom Q3 ini diminta dicetak atau dimunculkan kata 1. Jika P3 sama dengan angka 2, diketikkan atau dimunculkan kata 2. Jika P3 ini sama dengan 3, angka 3, maka diminta diketikkan kata atau dimunculkan kata 3. Terus pilihan terakhir adalah lain. Yang didefinisikan adalah 1, 2, 3. Ya. Ini, ya, angka 1, abjadnya 1, angka 2, abjadnya 2, angka 3, abjadnya 3. Kalau tidak selain 1, 2, 3 adalah kata lain. Nah, sehingga ketika ini dituliskan rumusnya ini, ya, FP3 sama dengan 1 diketik di Q3 ini, maka di sini muncul kata 3. Selanjutnya sekali lagi bahwa ketika kita sudah membuat rumus, sekali lagi itu tinggal di copy ke garis yang lain. Jadi tinggal nanti diambil di kanan atas, kanan bawah begini ini, diklik terus didrag ke bawah. Sehingga kalau 4 ini ya munculnya lain. Kenapa? Karena 4 itu tidak didefinisikan di dalam rumus. Yang didefinisikan hanya 1, 2, dan 3. Jadi kalau selain itu pasti munculnya lain. Kosong pun juga munculnya. Ini berikutnya ada F bertingkat, ya, yang lain. Nah, dicontohkan di kolom G itu ada nilai, di kolom H itu ada konversi. Ya, kita akan ini adalah ketentuannya bahwa
ring nilai itu 85 sampai 100 itu A, 75 sampai 84 B, 0 sampai 74 C, lebih dari 100 tidak valid. Jadi, lalu di kolom C ini ada nilainya 145, 90, min 10, ya. Min 10 dan 101. Nah, hurufnya ada, kita akan ngisi adalah di yang kolom huruf ini, ya, kolom huruf. Nah, rumusnya kira-kira seperti ini. Sama dengan FJ2. Nah, J2 itu begini, di pas angka 100 ini. FJ2 kurang dari 74, ya, kurang dari 74, lalu koma, ini ada dicetak huruf, ya, huruf C. Yang perlu diingat adalah ketika kita mendeskripsikan baik itu apa syarat di sini, ya, ini ada 74. 74 itu adalah angka, sehingga kalau angka itu tidak memakai tanda petik, ya, petik 2 begini. Tapi kalau kata atau karakter, ya, atau string itu memakai tanda petik. Jika J2 kurang dari 74, cetak huruf C. Berikutnya jika, ya, J2 kurang dari 84, ya, cetak huruf B. Jika J2 kurang dari sama dengan 100, cetak huruf A. Dan selain 3 ketentuan, ya, 3 syarat ini, maka diminta cetak tidak valid. Sehingga di 100 itu A, 45C, 90B. Ini sekali lagi rumusnya 1 terus dikopikan ke bawah. Min 10. Jadi walaupun min ini karena ketentuannya kurang dari 74 termasuk dalam kategori ini, ya, kurang dari 74 itu C, makanya di sini C. Yang tidak valid adalah yang 101, ya, karena lebih dari 100 itu tidak valid. Nah, ini pemahaman tentang rumus, ya, formula F bertingkat. Nah, ini contoh yang lain, F bertingkat dengan operasi logika, yaitu ada AND dan OR. Ya. AND itu memberikan ketentuan atau syarat bahwa keduanya harus betul, jadi syaratnya ada 2. Kalau OR itu salah satu, AND itu dua-duanya harus terpenuhi, ya, ini baru betul. Kalau OR itu salah satu. Contoh di sini adalah ada nomor, ya, lusa kemarin, hari ini, ya. 1, 2, 3, lusa hujan, tidak hujan, kemarin hujan, berikutnya kolom kedua hujan, dan seterusnya. Ini misalkan, jika lusa dan kemarin hujan, maka hari ini hujan. Ya. If N, jadi setelah F ini dituliskan N dulu. Ya. Ini syaratnya misalkan ini, jika lusa dan kemarin hujan, maka hari ini hujan. Jika lusa dan kemarin hujan, maka hari ini hujan. Kalau OR ini, jika lusa atau kemarin hujan, maka hari ini hujan. Nah, jika lusa dan kemarin hujan, maka hari ini, nah ini ya, sama dengan if N T2, nah, T2 itu berarti ini, hujan ini. Ya. T2 sama dengan hujan, lalu U2 juga hujan, maka di hari ini itu yang N adalah hujan. Ya. Jadi kalau sini hujan, sini hujan. Hendaknya begitu ya. Nah, selain hujan ini adalah tidak. Jadi ini menunjukkan berarti kalau N itu berarti di T2 itu harus hujan, di U2 itu juga harus hujan. Jadi kalau hujan-hujan, maka di perintah N ini akan mengerjakan ini. Nah, ini akan dikerjakan yang warna kuning. Jadi hujan. Kalau itu tidak. Makanya ketika ini dikopikan ke bawah, ini tidak, ini hujan. Maka tidak. Karena syaratnya dua-duanya lusa dan kemarin hujan. Ini hujan, ini tidak. Ini juga tidak. Karena sekali lagi syarat N itu harus 2 ketentuan terpenuhi. Selanjutnya, yang OR, jika lusa atau kemarin hujan, maka hari ini hujan. If OR T2 hujan, U2 hujan, maka dicetak
kata hujan. Selain itu tidak. Nah, OR itu memberikan pilihan bahwa ketika T2 itu di situ keterangannya hujan atau di U2 itu hujan, maka dipastikan untuk OR akan dicetak kata hujan. Ya, jadi boleh salah satu. Kalau misalkan dua-duanya hujan bagaimana? Ya pasti hujan juga. Jadi ketentuannya. Jadi misalnya ini ditaruh di kolom B ini rumusnya ya, diketik ini. Jika P2 ini hujan atau kemarin hujan, maka hujan. Ini hujan-hujan, maka di sini nyetak kata hujan. Ini P3 ya, P3 ini tidak di sini hujan, dia tetap hujan karena salah satu kan, OR itu salah satu. Di T berikutnya ini nomor 3 ini hujan, di sini tidak, maka juga hujan. Ini adalah contoh penggunaan AND dan OR ya, pada formula ini. Nah, berikutnya adalah formula pada Excel didahulukan yang ada di dalam kurung. Misal mencari jumlah harga ditambah pajak 5%. Ya, jadi sama dengan E8 ditambah E8 dikali 5 per 100. Ya, atau E8 ditambah E8 dikali 5%. Nah, pada contoh formula atau rumus seperti ini, maka sudah pasti yang dikerjakan adalah E8 dikali 5%. Ya, atau E8 dikali 5 per 100. Ini dikerjakan dulu, hasilnya berapa, baru nanti ditambahkan dengan E8. Ya, ini contoh pada pelatihan Excel sebelumnya. Lalu berikutnya adalah tentang grafik. Ya, membuat grafik juga tidak begitu susah. Ya. Bisa digunakan untuk menampilkan serangkaian data numerik dalam format grafik untuk membuatnya lebih mudah memahami data dalam jumlah besar dan hubungan antara serangkaian data yang berbeda. Untuk membuat bagan di Excel, mulai dengan memasukkan data numerik untuk bagian di lembar kerja. Kemudian Anda memplot atau menentukan data tersebut ke dalam bagan dengan memilih jenis chart yang akan Anda gunakan pada insert di grup chart. Untuk membuat chart, ya, yang pertama mulai dengan memasukkan data numerik untuk bagan di lembar kerja. Kemudian di blok atau di plot ya data tersebut ke dalam chart. Ya. Pilih jenis chart yang akan Anda inginkan pada tab insert di grup chart. Jadi kalau di contoh yang akan kita kerjakan nanti di situ sudah ada yang kita gunakan untuk praktek membuat grafik adalah program studi dan jumlah mahasiswa. Ya, nanti kita akan buat grafiknya, akan kita praktek. Lalu menambahkan keterangan pada grafik, ya, nanti diklik chart, pilih desain, lalu klik add chart element. Jadi ada axis titles, ada primary horizontal. Ada keterangan untuk grafik di bawah ini, ya, horizontal. Lalu juga nanti ini diketikkan nanti ya, ganti axis title dengan program studi. Nanti juga ada kita bisa memberikan keterangan pada sisi kiri begini. Sisi kiri yaitu untuk yang keterangan di vertikal. Nah ini sama dengan yang tadi ya, klik chart, pilih desain, add chart element, axis title, primary vertikal. Ganti axis title dengan jumlah mahasiswa ya di blok kiri. Jadi ini yang horizontal, ini yang vertikal. Nah, nanti tampilannya seperti ini ya untuk chart atau grafik ya. Jadi ada judulnya. Lalu di sini ada keterangan jumlah mahasiswa dan di bawah ada keterangan tentang program studi. Jadi sangat mudah dan untuk jenis grafik yang lain kita tinggal memilih. Itu kira-kira sedikit pengantar tentang Microsoft Excel, melanjutkan materi membuat tabel yang rapi.
Dan untuk selanjutnya kita akan langsung praktek Microsoft Excel, ya. Silahkan diaktifkan untuk Microsoft Excel-nya, dan nanti silahkan juga mengikuti saya. Kita ketik dari awal. Kita ketik dari awal untuk contoh latihannya. Ini kira-kira Microsoft Excel-nya yang sudah aktif. Kita ketik judul tabel mahasiswa. Kita kasih jarak, ya kita ke A3. Ada nomor, lalu NIM, nama, kode prodi, lalu prodi, tahun. Kita bikin 2 baris, tahun masuk, lalu nilai dasar komputasi. Nah, di bawah ini di G4, ya, ini ada UTS, UAS, dan tugas. Lalu ada nilai akhir, nilai huruf, lalu tahun harus lulus, tahun lulus, pertanyaan, nah ini kira-kira kolom yang akan kita pakai, ya, dari A sampai U. Jadi kalau misalkan nanti kolomnya bisa dirapikan dulu, disesuaikan dengan panjangnya. Lebarnya, lebar kolom maksudnya. Ya, di antara 2 kolom itu ditaruh di atas, double klik saja. Misalkan keterangan kelulusan. Seperti itu. Kalau nanti ini karena tadi dibikin 2 baris, ya, sehingga ini bisa digabung antara baris 3 dan 4, ya. Jadi pakai klik ini, sel begini, terus ditenangkan. Nah, biar rapi, sekalian saja dikerjakan. Ini klik, ya. Di blok dulu 3 dan 4, ya, merge cell, lalu diklik. Nah, ini juga properti, merge cell, diklik ini, ya, format itu. Ini ditengahkan saja, ini juga ditengahkan saja. Ini digabung begini, ya, di blok untuk nilai dasar komputasi GHI, lalu merge cell. Nilai akhir, nilai huruf, tahun harus lulus, ya, ini bisa di blok begini, di wrap tag kalau ini, ya. Ini bisa dibikin 2 baris saja. Oh, atau kalau begini jelek, ya, jadi dibikin 2 baris, karena tadi kita terlanjur bikin 2 baris, ini diambil aja, dibatalkan, terus bentar, nah, sampai posisi seperti ini, dan ini dihapus saja. Nah, begini dihapus, ya. Tahun harus di sini lulus, begitu, ya. Bikin 2 baris. Nah,
sini, terus tahun lulus. Keterangan kelulusan juga dibikin 2 baris saja, karena kita sudah dari awal juga keterangan kelulusan. Nah, ya. Ini tinggal di tadi ya, merge cell tengah, ini juga sama, biar tabelnya rapi. Ini ada nomor, nama, NIM, kode prodi, tahun masuk, ya. Lalu ada nilai UTS, UAS, tugas, kurang. Nilai akhir, nilai huruf, tahun harus lulus, tahun lulus, keterangan kelulusan, belum digunakan, lalu penghargaan. Nomornya kita kasih nomor contohnya 1 sampai 10. 1, 2 di blok, klik 1 dan 2 lalu di blok, klik nih, ambil kanan bawah ini gerak 10. Ya, tengahkan sekali ya biar rapi. Ini. Lalu kita ketikkan NIM-nya, misalkan A11 2021 titik 12345. A11 2000. Hari ini tahunnya kalah aja. 2011 A11 2011 00189 A14 2010 00121 A15 2010 00 A12 2013 12283 A14 2010 00122 A15 2011 A12 2012 11.009 A11 2012 09 A15 2011 0011. Nah, ini contoh NIM-nya ya. Lalu nama Sarah Mira. Kan Rian Jack Ahmad Ahmad Haris. Lalu yang kita isi adalah berikutnya nilai UTS ya. 30 65 55 80 70 90 40 80 70 100 UASnya 90 90 78 55 60
30, 185, 80, 50, 100. Tugas ini 170, 150, 40, 70, 35, 80, 90, 100. Ya. Tahun lulus ini juga kita isi 2017, 2017, 2013, 2015, 2018, 2014, 2015, 2016, 2017, data ke 10-nya 2013. Ini agak perkecil ya. Nah ini ya. Selanjutnya nanti di blok dulu, lalu diklik untuk memberikan border ya. All border dulu. Nah, nanti yang mulainya. Nah ini yang jelek kan seperti ini ya. Nah ini ada tahun masuk ya, mestinya tidak ada garis. Yang ini ada. Jadi ini tinggal diklik begini, nanti juga dihilangkan, misalkan dicari. Atau kalau susah bisa dari sini ya. Alignment. Nah ini border. Nanti bawah diklik hilang ya. Oke. Nah sehingga segini. Ya tidak ada garis. Ini juga sama. Ini ditaruh di L3 dulu. Alignment, border, bawahnya diklik hilang. Juga sama. Alignment, border. Nah kalau mau garisnya, garis pinggirnya ke depan ya pakai tick outside border. Nah, yang bawah ini pengen double, ini ya, bottom double border. Nah, jadi kelihatan rapi. Selanjutnya nanti yang masih kosong inilah yang akan diisi ya. Jadi misalkan ini kolom ini kita kasih color saja, misalkan ini yang akan kita isi ya. Ini lalu prodi juga nanti akan kita isi dengan warna yang berbeda. Tahun masuk juga nanti kita isi. Lalu nilai akhir terserah ya mau dikasih warnanya yang mana ya. Nilai turun, penting ini hanya penekanan saja bahwa itu bagian-bagian yang akan kita isikan formula atau rumus. Dengan penulisan ya, yang ada warna-warnanya itu yang akan kita isi. Lalu di bawah ini kita ketikkan petunjuk ya, petunjuk untuk mengerjakan kolom-kolom yang sudah kita berikan warna. Ya.
Untuk kode prodi, huruf pertama sampai ke 3 ini untuk kode prodi. Lalu berikutnya adalah untuk prodi. Prodi itu ada A11. Kalau A11 itu teknik informatika. Lalu A12 itu sistem informasi. A14 saya komunikasi visual. Lalu A15 informasi. Ini ya, prodi. Kode prodi tahun masuk. Berikutnya adalah petunjuk untuk tahun masuk. Ya. Tahun masuk. Huruf ke 5 sampai ke 8 dari ini. Lalu nilai akhir UTS 30% ditambah UAS 30% ditambah tugas 40%. Itu nilai akhir. Lalu nilai huruf. Nilai huruf. Nilai huruf pakai ring ya. Jadi lebih besar sama dengan 100. Nilai hurufnya adalah ini lebih besar 100 ya, lebih besar 100 itu tidak valid. Lalu ringnya 90 sampai 100 itu A. Berikutnya 80 sampai 89 ya. Ini adalah AB. Ini 70 sampai 79 itu B. Lalu 60 sampai 69 itu C. Lalu kurang dari 60 itu C. Berikutnya tahun harus lulus. Tahun harus lulus itu ketentuannya tahun
masuk ditambah 4. Lalu keterangan kelulusan. Jika tahun harus lulus kurang dari tahun lulus, nanti diberi keterangan keterangannya adalah terlambat. Jika tahun harus lulus lebih dari tahun lulus, jika tahun harus lulus sama dengan tahun lulus, harus 4. Berikutnya untuk kolom penghargaan, ya. Jadi ketentuan untuk mengisi kolom penghargaan. Jika nilai huruf A dan lulus tepat, ya, nanti diberi ini adalah ya, artinya mendapat penghargaan. Ya. Jika tidak, kita kasih color juga, biar untuk membedakan bahwa ini masing-masing ketentuan dari ini. Ini satu bagian. Akhir. Nah, ini ketentuannya. Ya, jadi ada satu kolom, ini 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, jadi ada 8 kolom. Ya, nanti yang harus diisi. Ya, 8 kolom. Kalau sudah selesai mengetik petunjuk ini, ya, jangan lupa disimpan dulu. File save as, ini saya simpan juga.
Saya beri waktu sebentar untuk menyelesaikan atau mengetikkan Excel-nya dan dirapikan dulu. Baik, jika sudah selesai semua dan sudah disimpan, maka selanjutnya kita coba kerjakan untuk kolom-kolom yang sudah kita beri warna ini. Ya, yang pertama kita mulai dari kode program studi atau kolom kode prodi yang ada di kolom D. Petunjuk atau ketentuannya yaitu huruf pertama sampai ketiga dari NIM. Ya. Jadi huruf pertama sampai ketiga, artinya kode program studi itu diambil dari NIM ini, ya, kolom B, nomor induk mahasiswa ini, yaitu huruf pertama sampai ketiga. Nah, pada penjelasan teori sebelumnya bahwa untuk mengambil dari kiri itu kita membutuhkan fungsi string left, ya, sehingga caranya kita klik dulu ke D5 ya di sini. Ya, ini D5, alamat misalnya D5 di sini. Kita ketikkan sama dengan ya, left kurung buka. Nah, ini ada ya. Ada petunjuknya di sini. Left text titik koma 6 cars gitu ya. Nah, teks itu bisa diambilkan dari sini, berarti alamat selnya kita klik saja. Nah, left kurung buka B5 titik koma. Sekali lagi disesuaikan jika Excel-nya koma ya koma, kalau titik koma ya. Kita berapa digit atau berapa karakter? 3 ya. Kita ketikkan saja 3 ya, kurung tutup, di enter. Nah, A11 ini ketemu ya. Setelah kita enter dia turun ke posisi D6 ya di sini. Kita kembalikan ke atas, lalu kita ambil kanan bawahnya ini yang agak kotak tebal kecil ini kita klik. Nah, sehingga tampilan dari pointer mouse-nya adalah nah begini, plus ya. Kita klik, kita drag ke bawah. Nah, ya, ini sekaligus kita tengahkan saja biar rapi. Nah, begini ya. A11, A11, A14, A15, A12, dan terusnya sampai data yang 10, A15. Nah, itu untuk kolom kode program studi. Ya, jadi kolom program studi diambil dari 3 karakter NIM, 3 awal karakter NIM. Ya. Nah, berikutnya untuk mengisikan kolom program studi, ya kita klik dulu di E5. Lalu di sini jika A11 ya teknik informatika, A12 sistem informasi, A14 desain komunikasi visual, dan A15 adalah ilmu komunikasi. Ya. Jika posisinya ini ada, artinya ini ada 4 pilihan ya, ada 4 pilihan A11, A12, A14, A15. Nah, kalau ada 3 pilihan berarti nanti F-nya sudah pasti ada 3. Ya, ada 3. Jadi ada 3, nanti yang terakhir yang tidak di-F-kan. Ya, terserah. Yang tidak di-F-kan sebetulnya bisa yang mana saja. Ya, tapi yang paling mudah biasanya ya yang terakhir. Nah, kita coba kerjakan. Ya. Sekali lagi pastikan diklik di E5 sini. Saya geser pointer sama dengan F gitu ya, kurung buka. Nah, logical test. Jika kode program studi ya, ini D5 sama dengan ya, tanda petik jangan lupa
A11, petik lagi, titik koma, teknik informatika. Ya. Nah, ini tanda petik lagi, lalu titik koma, lalu F lagi. F, ya, kurung buka, F-nya besar kecil tidak masalah. Klik sini lagi, ya, sama dengan A12, titik koma, sistem informasi, titik koma, F lagi, ya, klik sini lagi, D5, sama dengan A14, petik, titik koma, teruskan di atas juga bisa ya, titik koma, desain komunikasi visual, titik koma, ini yang terakhir, tidak perlu di F-kan, F-nya karena sudah 3 ya, ini adalah ilmu komunikasi, kurung tutup, kurungnya 3, karena F-nya 3 setelah F karena kurung buka ya, kurung tutup, 1, 2, 3, enter. Nah, ini ya. Ini tinggal kita kembalikan ke atas, terus kita copy ke bawah ya, taruh di kanan bawah ini, klik, kita lebarkan antara E dan F, kita ke atas, di double klik 2 kali. Lalu tahun masuk. Tahun masuk huruf ke-5 sampai ke-8 dari NIM. Ya, dari ini ya, huruf ke-5 sampai ke-8. Left dari kiri, right dari kanan, mid dari posisinya tengah ya. Artinya tidak dari huruf atau karakter ke-1 atau karakter yang paling akhir. Kita pakai mid kalau yang ini ya, sama dengan mid, kurung buka. Nah, teksnya mana? Di sini, name. Lalu titik koma. Huruf ke berapa? Ke-5. Sebanyak berapa huruf? Ya. 5, 6, 7, 8. Berarti 4. 4 huruf. Kurung buka. 2013. Diklik ke atas, di copy ke bawah. Tengahkan. Nah, berikutnya di nilai akhir. Ya, nilai akhir coba kita lihat ketentuannya seperti apa. Ya. UTS 30%, UAS 30, tugas 40. Ya. Sama dengan UTS mana? Pakai kurung buka ya. Jadi nanti kurung buka UTS dikalikan berapa? 30%. Langsung begini tulis. Lalu ditambah kurung buka UAS dikali 30%, kurung tutup, lalu ditambah kurung buka lagi tugas dikali 40%, kurung tutup, enter. Kembalikan ke J5, ambil kanan bawah, di copy. Lalu di sini juga ada desimalnya ya, misalkan pengen bulat, ya nanti tidak masalah ya, tinggal diklik begini. Ya, ini ada decrease desimal, ini ada increase desimal, gitu ya. Nah ini kalau diklik ya dia pembulatan. Sampai ingin dibulatkan seperti itu. Lalu nilai huruf, ya nilai huruf ini keterangannya. Saya scroll ke bawah dulu. Ini ya, jadi kurang dari 60C, 60 sampai 69 BC, 70 sampai 79B, 80 sampai 89 AB, 90 sampai 100A, lebih dari 100 tidak. Ya, ini bisa diambil dari angka yang paling bawah ya berarti. Atau ini ringnya dibikin ini ya, jadi ini dibikin 90 ya, 90, ini 80,
ini 70. Nanti bikin. Nah, nilai hurufnya ini dari sama dengan ini pakai if ya, if kurung buka gitu, nilai di sini. Ya, nah, kurang dari 60 ya, titik koma. Kalau kurang dari 60 tadi apa? C ya. C titik koma, F lagi, kurung buka, klik sini lagi, kurang dari 70, kurang dari 70, BC ya. C, BC, B, AB, A. Kurang dari 70 titik koma, Anda ketiknya. BC, F lagi, klik sini lagi ya. Kurang dari 80 titik koma B titik koma F lagi klik ya, kurang dari 90 ini AB titik koma F ya, klik sini kurang dari sama dengan 100 titik koma A titik koma tidak valid 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kita akan biar ini ya, BC, C, C, AB, BC. Lalu tahun harus lulus. Tahun harus lulus, tahun masuk ditambah 4. Ya, tahun masuknya tadi mana? Ini ya, 2013. Jadi taruh di sini sama dengan tahun harus masuk ditambah 4. Nah, 2017. Tinggal diklik di copy. Nah, kan juga biar rapi. Keterangan kelulusan. Ya, kita lihat petunjuknya. Keterangan kelulusan. Jika tahun harus lulus kurang dari tahun lulus, ini terlambat. Jika tahun harus lulus kurang dari tahun lulus, terlambat. Jika tahun lulus lebih dari, jika tahun harus lulus lebih dari tahun lulus, ini cepat. Jika tahun harus lulus sama dengan tahun lulus, itu tepat. Ya, jika tidak ketiga-tiganya ini maka tidak valid. Ya. Jika tahun harus lulus kurang dari tahun lulus. Ya. Ini tahun harus lulus, ini tahun lulus ya. Atau dibikinnya ini dibolak-balik boleh rumusnya ya. Sama dengan gitu. F kurung buka. Tahun harus lulus ya, sama dengan tahun lulus ya, titik koma. Ini kalau sama itu berarti tepat begitu ya. Titik koma F jika tahun harus lulus. Tahun harus lulus ya, lebih ya, kita lihat ya. Jika tahun harus lulus lebih dari tahun lulus itu cepat ya. Lebih dari tahun lulus titik koma ini adalah cepat, terus titik koma F ya, tahun harus lulus kurang dari tahun lulus ini adalah kurang dari 5 ya.
titik komanya. Terlambat, titik koma, tidak. Lalu kurung tutup. Nah, ini kalau misalnya kita tidak menghitung ini ya sambil dilihat ini ya. Jadi ini ada kurung tutupnya sampai hitam. Enter ya. Nah, contoh nih, ya ini tahun harus lulusnya 2016 tapi dia lulus 2013 berarti cepat. Harusnya lulus 16, dia lulusnya 17 berarti terlambat. Dan berikutnya untuk penghargaan ya. Jika nilai huruf A dan lulus cepat, ini dapat penghargaan untuk diberi keterangan ya. Selain itu tidak. Ini pakai dua ketentuan atau dua syarat ya. Jadi syarat pertama adalah nilai hurufnya A dan syarat kedua adalah lulusnya cepat. Jadi pakai operator N sama dengan if kurung buka N ya, kurung buka. Nilai huruf sini sama dengan A titik koma keterangan lulus sini adalah sama dengan cepat titik koma ya titik koma tidak kurung tutup. Ini ada kurungnya dulu tadi ya, kurung begini. Ya, kita kembalikan kita copy. Nah, ini ya ini kita rapikan juga. Ya, kita atur. Ini juga boleh kita atur. Nah ini beberapa contoh penerapan ya atau pemakaian beberapa formula pada Microsoft Excel yang mulai dari fungsi string, left, right, mid, terus formula atau rumus yang menggunakan fungsi if, baik if sederhana atau if tunggal dan juga if bertingkat atau if ganda atau if jama. Nah, selanjutnya bisa kita tambahkan juga, ya, bisa kita tambahkan untuk penggunaan formula yang lain biar tidak lupa, yaitu misalkan tentang yang sudah kita kerjakan kemarin ya biar tidak lupa. Nilai akhir tertinggi, ya, nilai akhir terendah, lalu nilai rata-rata. Berikutnya ini ada prodi, jumlah mahasiswa, tahun masuk, ini jumlah mahasiswa. Ini ada A11, A12, A14, A15. Secara judul analisa ya, sampai sini kita temukan. Ini juga kita temukan. Ini nanti 2010, 2011, 2012, lalu 2000. Ini kita kasih
border, ya, garis bingkainya. Lalu nanti yang kita isi yang di sini, bisa kasih. Ini kolom-kolom yang akan kita isikan. Nilai tertinggi ya sama dengan max kurung buka ringnya ya, nilai akhir ya. Jadi nilai akhir ini di blok ring. Nah, karena nanti alamat ring J5 sampai J14 ini ya akan kita copy juga untuk nilai terendah dan nilai rata-rata. Ini kita absolutkan atau kita kunci biar nanti kalau dikopikan ke baris nilai akhir terendah dan baris nilai rata-rata, maka alamat ring tersebut tidak akan berubah ya. Kita tekan dalam posisi seperti ini, kita tekan tombol F4 ya, tombol di deretan numerik 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, sehingga di sini kelihatan ya, bisa dilihat di bawah ini atau di atas ini ya. Nah, ini ada dolar J, dolar 5 ya, titik 2 itu sampai artinya dolar J, dolar 14 ya. Ini baru kita titik koma begini. Kita tutup. Nah, ketemu 100 ini kita copy ke bawah. Ini sama, hanya kita ganti kan minimal ya. Kita hapus, kita ganti minimal. Nah, ketemu nilai rata-rata. Ini juga kalau tadi kita kopikan sekalian ke bawah. Nah, ini kita tinggal ganti average ya. Nah, seperti itu. Nah, ini juga ada desimalnya. Sekali lagi, kalau ini mau desimal atau dua angka di belakang koma dihilangkan atau dibulatkan, bisa diklik ini ya, decrease desimal. Nah, berikutnya ini adalah untuk mengisikan program studi. Ya, ini ada A11, A12, A14, A15. Ya. Menghitung jumlah mahasiswa. Ya, artinya dari data 10 data ini mahasiswa yang program studi TI itu ada berapa jumlah. Menggunakan formula atau rumus CONIF ya, sama dengan CONIF kurung buka. Nah, ini ada ring. Ya. Ringnya karena kita mau ngecek di sini A11, ini tinggal di blok saja sampai di sini. Terus sekali lagi nanti rumusnya satu kita copy ke bawah, kita hanya edit rumus yang lainnya. Ini kita tekan F4. F4 titik koma. Tentunya yang mana? Yang ini misalkan ya A11 diklik ya, kurung tutup. Bentar. Nah, ada 3, betul tidak? 1, 2, 3. Ya, betul. Nah, selanjutnya ini tinggal di copy ke bawah. Nah, ya ada 2, 12-nya, 14-nya ada 2, A15-nya ada 3, 1, 2. Nah, betulnya sudah selesai gitu ya. Selanjutnya tahun masuk ini juga sama dengan CONIF kurung buka tahun masuk sini ya, di blok tekan F4 ya, tombol F4 sekali lagi yang ada di deretan atas keyboard kita ada angka 1, 2, 3 itu ada F1, F2, F3 dan seterusnya sampai F12 ya. Jika tekannya F4, nah titik koma tahun 2010 diklik di sini ya, kurung tutup. Nah, 2010 ada 3, 1, 2, 3 ya, ini tinggal kita copy saja ke bawah. Nah, sudah ya. Nah, jadi tidak begitu susah, cepat sekali. Nah, ini sudah selesai untuk latihan
formula dan juga analisa. Ini sebenarnya yang analisa ini hanya mengulang untuk latihan sebelumnya. Nah, berikutnya untuk membuat grafik, ya, membuat grafik ini bisa kita blok saja yang jumlah ini ya, jadi data jumlah program studi dan jumlah mahasiswanya bisa diblok ya dari A11 ini sampai datanya jumlah mahasiswanya diblok ya, lalu nanti insert. Nah, pilih di sini ada pilihan ini ya, chart untuk tabelnya ini. Terserah mau pilih yang mana, misalkan mau pilih yang ini ada lingkaran ya, ada bentuknya ini misalkan. Nah, ini pilih ya. Ada yang 2 dimensi, 3 dimensi dan seterusnya. Kalau yang standar ya seperti ini ya. Nah, ini diklik. Ini bisa digeser sebenarnya, jadi tidak perlu khawatir wah kok numpuk di tabelnya begitu ya. Nah, klik di sini. Terus untuk membuat judul tinggal nanti diklik di sini atau di sini ya. Jadi ada ini selama nah begini. Nah, kalau posisi begini menunya juga untuk grafik tidak muncul ya. Jadi harus diaktifkan dulu grafiknya. Lalu di sini ada add chart element ya. Jadi ada chart title misalnya diklik ya. Atau ya di sini ini kita bisa tinggal di sini ya. Ketikkan misalnya grafik jumlah mahasiswa. Ya, klik selesai. Misalkan kita klik lagi untuk aksis title ya, horizontal di bawah sini. Ini diklik di blok. Ya, ini misalkan program studi. Enter, klik saja. Lalu diklik lagi add chat, aksis title vertikal. Ini misalkan diklik di sini. Jumlah mahasiswa. Dan ini juga grafiknya kalau misalkan mau kita tempatkan tinggal digeser saja ya nanti. Diklik aja digeser, oh grafiknya saya taruh di sini gitu. Atau yang ini yang juga mau kita pindahkan tinggal di blok digeser mepet sini ya. Oh dia ada master cell-nya itu tidak mau ya. Nah, grafiknya juga kalau mau diperkecil tinggal diperkecil saja. Nah ini mudah, jadi cara membuat grafik. Jadi dalam satu lembar kerja ini nanti tinggal judulnya bikin rapi sendiri, ditambah sendiri. Ini contoh pembuatan grafik dan juga latihan lanjutan dari formula. Nah, selanjutnya saya tambahkan juga bahwa kita juga bisa sebetulnya melakukan sort ya, atau mengurutkan data ya, mengurutkan data. Jadi ini ada kebetulan data contohnya adalah sedikit hanya 10, tapi kan tidak mungkin juga mahasiswa di Fakultas Ilmu Komputer itu jumlahnya 10. Ya, makanya kenapa ini misalkan bikin prodi terus pada prodi nama program studinya tanpa masuk dan sebagainya dibikin rumus. Kalau kebetulan datanya banyak, ini tinggal satu bikin formula atau rumusnya, nanti di copy ke bawah selesai, gitu ya. Nah, jadi jangan Pak kan sedikit kita ketik aja selesai. Nah, yang kita pilihkan bukan sedikitnya, tapi kalau datanya banyak, kita juga tidak mungkin ya. Ada datanya 10.000, kita nggak mungkin bikin rumus 10.000 kali, tapi rumusnya satu dikopikan selesai. Nah itu yang bisa dimanfaatkan di Microsoft Excel. Nah selanjutnya saya akan tambahkan materi atau cara untuk mengurutkan data. Ya, jadi untuk mengurutkan data silahkan di blok ya.
mulai dari B5 di sini, NIM, ya. Nomor tidak perlu karena nomornya sudah urut 1 sampai 10 ya. Di blok dari B5 sampai B14 lalu ke kanan ya. Sampai ke kolom O14 ya. Jadi intinya NIM sampai penghargaan yang paling bawah. Nah, untuk mengurutkan data kita pilih, kita mau urutkan data berdasarkan apa gitu ya. Bisa berdasarkan program studi, bisa berdasarkan nama, bisa berdasarkan tahun masuk, bisa berdasarkan nilai akhir, gitu ya. Bisa berdasarkan keterangan kelulusan dan sebagainya. Tergantung kita mau mengurutkan apa. Nah, untuk latihan kali ini, misalkan saya pengen diurutkan ini berdasarkan dengan nilai akhir tertinggi. Jadi ngurutkan nilai itu bisa tertinggi terendah atau terendah tertinggi. Nah, saya mau urutkan ini dari nilai tertinggi ya. Nah, ini kita klik, sudah kita blok begini semuanya, lalu kita klik ini ada ya, di sini ada icon sort and filter, diklik, pilih saja custom sort. Nah, ini muncul jendela untuk sort, mengurutkan. Lalu my data has been headed ini diklik ya, karena kita tidak ngeblok headernya ya, semua data yang kita blok. Nah, terus langkah berikutnya dilihat di sini ada sort by, ada kolomnya ya, kita klik. Nah, nilai akhir itu adalah di kolom C ya, kita pilih kolom C. Lalu ada ordernya adalah defaultnya dia adalah small to large ya, kecil ke besar. Kita balik besar ke kecil ini ya. Kolom C dari urutan yang nilai terbesar ke terkecil. Sudah, klik OK saja. Nah, ya. Dia akan urut ya dari nilai akhir 185, 80, 76, 73, 71, 68, 62, 53, 46. Ya, karena kita mau mengurutkan berdasarkan ini. Nah, atau kalau kita bisa juga mengurutkan dengan dua kunci sekaligus. Ya, saya contohkan lagi, misalnya masih di blok ya, selama kita belum klik di tempat atau di sel tertentu, maka ini masih terblok. Klik lagi sort, gitu, custom sort. Nah, yang pertama ini kita mau urutkan berdasarkan program studi, berarti D. Program studi kan nanti akan ada yang sama, karena ada A11, A12, dan seterusnya. Ini adalah bisa pakai D, bisa pakai E, karena program studi itu ada, ini kodenya, ini program studinya ya. Atau misalkan saya pakai kolom E ya, kolom E dari A to Z ya. Nah, terus add level saya nambah A1. Saya urutkan yang nilai akhirnya C ya, nilai akhir C, kolom C yang tertinggi. Nah, begini. Jadi saya mengurutkan dengan dua kata kunci utama, yaitu yang pertama adalah diurutkan dulu program studinya. Kalau sudah ketemu urut program studinya, akan diurutkan lagi adalah nilai akhir yang terbesar ke terkecil. Ya, jadi ini kita mengurutkan dengan dua kunci, prodi dan nilai terbesar. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Desain DKV, desain komunikasi visual, nilai akhirnya berapa? 8573. Ilmu komunikasi 15035. Sistem informasi 8040. Teknik informatika 170. Nilai akhir ya. Nilai akhir 767168 ini ya. Jadi selain urut berdasarkan program studi, ini juga urut berdasarkan dengan nilai akhirnya ya. Jadi ada dua kunci yang kita pakai. Nah, ini materi untuk Excel lanjutan dari materi sebelumnya, dan termasuk saya tambahkan yaitu tentang bagaimana mengurutkan data. Nah, sebetulnya ada materi yang lainnya lagi adalah misalkan begini, F itu misalkan tadi saya sampaikan kalau F itu pilihannya ada 10, maka F-nya ada
9. Pertanyaannya adalah bagaimana jika if-nya itu ada, misalkan ini ya, misalkan. Bagaimana if-nya itu jika ada 30? Berarti kita akan membuat, pilihannya ada 30, berarti kita akan membuat if 29 kali. Gitu ya. Atau mungkin jika pilihannya lebih banyak lagi lah, 40, 50. Berarti kita akan membuat if, kalau 40 berarti akan membuat if 39. Kalau kita ada pilihannya 50, kita akan membuat if lagi sebanyak 49. Ya. Nah, apakah ada solusi lain? Nah, sebetulnya ada solusi lain jika f-nya sangat banyak, yaitu kita menggunakan fungsi pembacaan tabel. Dan untuk fungsi pembacaan tabel akan saya tambahkan di lain kesempatan. Dan semoga yang sedikit ini bisa dipahami dan dimengerti dan juga dipraktekkan. Ya, ini dipahami dulu dan dimengerti. Pada kesempatan lain akan saya sampaikan tentang fungsi pembacaan tabel. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan. Dan jika ada pertanyaan, silakan. Nanti kita akan langsung buka sesi tanya jawab. Dan bagi mahasiswa yang belum paham, silahkan untuk bertanya dan jangan malu-malu dan takut, ya, karena jika malu dan takut pasti Anda tidak akan bisa memahami dan mengikuti untuk materi-materi berikutnya. Saya akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akan sambung lagi untuk materi yang lain, termasuk jika memang nanti diperlukan, saya akan jelaskan fungsi pembacaan tabel. Terima kasih sekali lagi atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.